Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang indeks harga dan inflasi untuk materi ekonomi kelas 11 SMA. Khusus untuk kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu kondisi naiknya harga-harga. Jadi kata kuncinya adalah naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terjadi terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Penyebab terjadinya inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum yang pertama adalah karena kenaikan jumlah permintaan. Kenaikan jumlah permintaan atau dalam bahasa Inggrisnya demand pull inflation. Ini contohnya terjadi ketika menjelang hari raya. Ketika menjelang hari raya, banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan, misalkan pakaian, kebutuhan bahan pokok, makanan dan sebagainya. Ini permintaannya melebihi dari hari-hari biasa, sehingga di sini menyebabkan penjual atau produsen menaikkan harga. Nah, ini contohnya kenaikan jumlah permintaan yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah menjelang hari raya. Kita lihat di sini, ketika banyak permintaan atau permintaan mengalami peningkatan, maka jumlahnya mesti akan bertambah di sini. Jumlahnya yang diminta akan lebih banyak, sehingga Q-nya bertambah. Dan P-nya juga bertambah di sini. Ini P-nya juga bertambah. P-nya juga naik. Menyebabkan kurva keseimbangan harga juga mengalami peningkatan, ya, sehingga E1 bergerak ke E2 atau equilibrium pertama pindah ke equilibrium kedua di sini. Jadi ini harga naik, Q-nya juga naik. Nah, D-nya juga mengalami kenaikan dari D1, ya, kurva permintaan demand pertama ke D2, sehingga boleh disimpulkan ketika jumlah permintaan mengalami kenaikan, ini Q-nya naik, P-nya juga dinaikkan oleh penjual, P-nya naik, sehingga kurva permintaannya juga bergeser ke kanan, demikian juga E-nya juga bergeser ke kanan, permintaannya bergeser dari D1 ke D2, keseimbangan harganya bergeser dari E1 ke E2. Sementara kurva penawarannya atau supply di sini tetap, di sini hanya ada S saja, tidak ada S1, S2. Jadi yang bergeser adalah kurva permintaannya, ya, kurva permintaannya. Sementara kurva penawarannya tetap atau S-nya tetap. Nah, ini inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah permintaan. Kemudian yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, ya. Contoh biaya produksi misalkan upah, bahan baku, ya, biaya operasional. Ketika bahan baku mengalami kenaikan, upah mengalami kenaikan, maka biaya produksinya akan naik. Sehingga ketika biaya produksi naik, maka jumlah yang diproduksi akan ini turun, ini bergeser ke kiri, Q-nya min, ya, Q-nya min, karena yang dibuat jadi lebih sedikit. Sementara P-nya mengalami kenaikan, ini naik, ini naik, ya, ini naik, ini ke atas. Sementara ini turun, ya, sementara ini turun. Kemudian kalau kita lihat kurva permintaannya tetap, D-nya ini tetap, sedangkan S-nya ini bergeser ke kiri, ini S-nya bergeser ke kiri. Kenapa? Karena jumlahnya mengalami pengurangan. Kenapa jumlahnya mengalami pengurangan? Karena biaya produksinya meningkat. Ketika biaya produksi meningkat, maka jumlah barang yang dibuat mesti akan turun. Harganya naik. Kenapa? Karena biaya produksinya naik,
produsen harus menaikkan harga, karena kalau harganya tidak dinaikkan ini akan mengalami kerugian. Sehingga boleh disimpulkan kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan jumlah yang dibuat turun, harganya naik karena biaya produksinya naik, harganya harus naik supaya tidak rugi. Kemudian kurva penawarannya bergeser ke kiri, sehingga barang yang ditawarkan, ya, penawarannya mengalami pengurangan dari Q0 menjadi Q1. Demikian juga jumlah keseimbangannya atau keseimbangan pasarnya, keseimbangan harganya ini juga bergeser ke kiri dari E0 ke E1. Dari E0 ketika ini P0 sama Q0, E1 ketika P1 dan Q1. Sehingga disimpulkan kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan jumlah yang diproduksi turun, harga naik, kemudian keseimbangan pasarnya juga mengalami pergeseran ke kiri, demikian juga kurva penawarannya juga bergeser ke kiri. Sementara kurva permintaannya tetap, ini tetap. Kemudian inflasi disebabkan tingginya peredaran uang, Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding dengan yang dibutuhkan. Jadi ketika uangnya lebih banyak daripada barang atau barangnya tetap, sedangkan uang beredar itu meningkat, maka akan menyebabkan kenaikan harga-harga. Yang ini disebut dengan inflasi. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis inflasi. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya. Ada yang pertama inflasi ringan. Inflasi ringan itu di bawah 10%. Ini masih mudah dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang itu antara 10 sampai dengan 30%. Inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Jadi di sini yang berpenghasilan tetap ini sudah ada pengaruhnya, tapi secara makro suatu negara belum begitu membahayakan. Kemudian inflasi berat itu antara 30 sampai 100% per tahun. Ini inflasi yang mengakibatkan kekacauan ekonomi suatu negara. Pada kondisi ini umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang karena nilai barang lebih berharga daripada uang, dan tidak mau menabung karena bunganya lebih rendah ketimbang inflasi, jadinya tidak menguntungkan. Kemudian yang keempat adalah hiperinflasi atau inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan dengan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Nah, ini inflasi menurut tingkat keparahannya. Kemudian yang kedua, inflasi menurut penyebabnya. Ada yang pertama tadi sudah dibahas di depan, yaitu demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, cost push inflation, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seperti tadi upah, bahan baku, biaya operasional. Kemudian yang ke-C, bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Jadi gabungan dari demand pull inflation dan cost push inflation ini disebut bottleneck inflation. Kemudian yang ketiga, inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang dibutuhkan, atau jumlah barang berkurang sedangkan permintaan tetap atau bertambah. Kemudian yang ke B adalah imported inflation, inflasi yang berasal dari luar negeri. Ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Jadi kalau
ada perdagangan dengan luar negeri, kemudian di luar negeri harganya naik, barang-barang impor. Nah, ini berarti inflasi yang berasal dari luar negeri. Kita lanjut, yang selanjutnya adalah cara menghitung inflasi. Ya, cara menghitung inflasi. Untuk menghitung inflasi, maka kita gunakan rumus IHKT min IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 kali 100, di mana IHKT adalah indeks harga konsumen tahun yang dicari. Jadi kita mau mencari tahun berapa. Kemudian IHKT min 1 berarti indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya dari tahun yang dicari. Contoh di sini kita mau mencari inflasi 2004. Ya, inflasi 2004. Berarti IHKT min 1 berarti IHK tahun 2003, karena 2003 adalah sebelum 2004. Di mana IHK untuk 2004 adalah dijumlah. Indeks harga konsumen adalah ini penjumlahan dari harga-harga pada tahun tersebut dari berbagai macam barang. Jadi ini ada barang A sampai E, tahun 2004 kita jumlah itu 1.500. Kemudian 2003 dari A sampai E dijumlah 1.300. Berarti ini terjadi kenaikan 200. Nah, rumusnya IHKT berarti tahun 2004 1.500 min IHKT min 1 itu IHK tahun 2003 yaitu 1.300 dibagi IHKT min 1 berarti IHK 2003 yaitu 1.300. 1.500 min 1.300 itu 200 dibagi 1.300 kali 100, ketemunya 15,38. Berarti ini termasuk kategori sedang, karena tadi sedang itu antara 10 sampai 30%. Kemudian dampak inflasi. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Pada kondisi rendah akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Ya, pada inflasi yang ringan itu akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak. Kenapa? Karena harganya mengalami kenaikan sehingga diharapkan labanya akan lebih banyak. Namun inflasi akan berdampak pada orang yang berpenghasilan tetap, karena penghasilan tetap sedangkan harga-harga naik, sehingga barang yang didapat atau kebutuhan yang kemarin cukup sekarang kalau terjadi inflasi tidak cukup. Kenapa? Karena penghasilannya tidak mengalami kenaikan. Kemudian dampak inflasi terhadap ekspor. Pada saat inflasi, kemampuan ekspor akan berkurang. Kenapa? Karena biaya ekspor akan lebih mahal, sehingga daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan daya saingnya. Kenapa? Karena barang-barang dari luar negeri itu mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah dan lebih bagus, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa juga akan berkurang. Kemudian yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Ini minat menabung akan berkurang. Kenapa? Karena pendapatan dari bunga tabungan itu lebih kecil dibandingkan dengan inflasinya itu sendiri. Plus orang nabung juga kena biaya administrasi tabungan, sehingga orang ketika inflasi minat menabung mesti akan mengalami penurunan. Yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Ini mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi, tidak bisa diperkirakan, sehingga susah untuk membuat perhitungan atau kalkulasi harga pokok. Karena untuk menentukan harga pokok kan sangat dipengaruhi dengan biaya-biaya produksi, harga-harga bahan baku, biaya operasional. Kalau itu mengalami kenaikan dan kenaikannya berapa,
itu akan menyulitkan untuk menghitung harga pokok. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama adalah dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan berhubungan dengan pendapatan negara dan belanja negara. Maka ketika terjadi inflasi, negara harus menghemat pengeluaran pemerintah. Kenapa? Karena negara kalau terjadi inflasi, terjadi kenaikan harga, maka bagaimana caranya permintaan terhadap barang dan jasa itu mengalami pengurangan. Maka di sini mengurangi pengeluaran negara akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga ini bisa mengendalikan kenaikan harga. Yang kedua, yang B, menaikkan tarif pajak. Tarif pajak dinaikkan. Jika tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan dinaikkan, hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi. Karena barang kalau kena pajak kan harganya naik. Ketika harga naik, maka tingkat konsumsi rumah tangga maupun perusahaan tingkat konsumsi khususnya masyarakat mesti akan turun, dan ini bisa mengendalikan inflasi. Yang kedua adalah dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berhubungan dengan kebijakan keuangan. Ada cash ratio, ada kebijakan diskonto, ada kebijakan pasar terbuka atau open market, ada kebijakan kredit. Ketika terjadi inflasi, maka BI harus mengumumkan kepada Bank Umum menaikkan rasio cadangan kas atau cash ratio policy. Artinya apa? Cadangan kas adalah uang bank yang tidak dipinjamkan ke masyarakat. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga kalau ada pengambilan besar-besaran atau untuk bisa melayani pengambilan konsumen kapanpun, nasabah kapanpun. Dengan menaikkan cadangan kas Bank Umum akan mengurangi besarnya pinjaman. Jadi kalau kas Bank Umum itu banyak yang dicadangkan, maka pinjaman kepada masyarakat akan turun, sehingga tidak menambah uang beredar atau bisa mengurangi uang beredar dan bisa mengendalikan inflasi. Kemudian yang ke-B, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, yaitu meningkatkan suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Ketika bunga dinaikkan, maka masyarakat akan bersemangat untuk menabung, dan itu mengurangi jumlah uang beredar, sehingga bisa untuk mengatasi inflasi. Kemudian menjual surat berharga, open market policy atau kebijakan pasar terbuka. Ketika BI menjual surat berharga yang dibeli masyarakat, kalau masyarakat membeli berarti masyarakat mengeluarkan uangnya, berarti uangnya akan ke BI, sehingga di sini uang beredar akan mengalami pengurangan, akan berkurang. Kemudian yang D, kredit selektif. BI mempengaruhi Bank Umum untuk memberikan kredit secara selektif. Jadi kredit yang diberikan harus benar-benar memenuhi syarat 5M, yaitu 5C yaitu karakter, ya, kemudian kolateral, capacity, capital, dan condition of economic itu harus diterapkan. Nah, ini kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi inflasi. Kemudian ada kebijakan lainnya. Ini biasa disebut kebijakan non moneter, yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Ketika produksi dinaikkan, maka itu bisa mengimbangi jumlah uang yang beredar. Ketika produksi ditingkatkan dan menambah jumlah barang di pasar dengan operasi pasar misalkan yang dilakukan oleh Bulog untuk barang kebutuhan pokok, itu akan menurunkan harga karena barang tersedia di pasar, ya. Salah satu pemicu inflasi kan langkanya barang. Ketika barang itu ditambah di pasar, maka akan menurunkan harga. Kemudian yang lebih, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Harga maksimum itu berarti harga tertinggi yang tidak boleh
melebihi itu. Kalau ada penjual yang menjual melebihi harga maksimum, itu berarti melakukan pelanggaran, ya bisa disanksi oleh pemerintah. Sehingga harga maksimum itu untuk mengendalikan harga supaya tidak terlalu tinggi dan yang akan memicu terjadinya inflasi. Kemudian kita lanjut, pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya inflasi. Pihak yang diuntungkan, walaupun inflasi itu banyak negatifnya, tapi di sini juga ada pihak yang diuntungkan. Yang pertama adalah para pengusaha, terutama pengusaha yang sudah memiliki stok atau persediaan produksi. Jadi barangnya, punya barang banyak di gudang, sementara dia persediaan itu disimpan sebelum harga naik. Kemudian harga naik, maka pengusaha akan memperoleh keuntungan karena dia mempunyai stok atau persediaan sebelum harganya itu naik. Sehingga ketika dijual, ketika inflasi, akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Kemudian yang ke B, pedagang. Ini kesempatan bagi pedagang untuk menaikkan harga dengan barang yang sudah dimiliki. Jadi barang yang sudah dimiliki harganya masih harga lama, belum naik. Ketika terjadi inflasi, harganya sudah naik, maka dia akan memperoleh keuntungan lebih banyak. Yang ke C adalah spekulan, yaitu mereka yang menimbun barang sebelum inflasi dan dijual setelah terjadi kenaikan harga. Walaupun ini sebenarnya dilarang oleh pemerintah, tapi di masyarakat masih ada praktek-praktek seperti ini yang mengambil kesempatan ketika harga-harga mengalami kenaikan. Jadi dia melakukan penimbunan sehingga barang langka, kemudian ketika barang langka harganya naik. Kemudian para peminjam atau debitur. Peminjam telah menerima uang sebelum harga naik, berarti nilai uangnya lebih tinggi, sehingga nilai real uang lebih tinggi sebelum terjadi inflasi. Jadi nilai uangnya itu bisa memperoleh barang lebih banyak ketika sebelum terjadi inflasi. Kemudian pihak yang dirugikan. Nah, ini banyak pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi. Yang pertama adalah konsumen. Jelas, konsumen ketika terjadi inflasi, maka barang yang dia dapat menjadi lebih sedikit karena harganya sudah naik, ya. Kemudian yang kedua, yang lebih, mereka yang berpenghasilan tetap. Ini mengakibatkan barang yang dibeli lebih sedikit sehingga pendapatan real menurun. Sehingga kemarin katakanlah kebutuhannya cukup ketika sebelum inflasi, tapi setelah terjadi inflasi, orang yang berpenghasilan tetap jadi tidak cukup. Kenapa? Karena barang yang diperoleh lebih sedikit. Yang ke C, para pemborong atau kontraktor. Inflasi mengakibatkan tambahan biaya yang dikeluarkan kontraktor sehingga mengurangi keuntungan. Karena harga-harga naik, biayanya akan naik, sehingga itu akan mengurangi keuntungan. Yang ke D, pemberi pinjaman atau kreditor. Nilai real uang yang dipinjamkan menjadi lebih rendah, ya. Kenapa? Karena kemarin belum inflasi, nilai uangnya itu lebih tinggi. Setelah terjadi inflasi, yang dipinjamkan, uang yang dipinjamkan itu nilainya menjadi rendah. Kemudian para penabung, karena bunga tabungan lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga. Jadi tabungannya walaupun dapat bunga, tapi itu lebih kecil nilainya dibanding dengan kenaikan harga. Ya, demikian pembahasan tentang inflasi, semoga bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.